apa yang mau Anda capai 3 tahun dari hari ini, dan maka dari itu apa yang harus Anda capai tahun depan supaya sepertiga at least sudah tercapai gitu. Saya sudah bersama dengan Pak James. Selamat pagi, Pak James. Selamat pagi Ola, selamat pagi smart listeners. Wih, senang sekali topiknya. Ola pagi-pagi udah segar dan semangat nih. Baik, kalau Pak James ya kan ini kita bertanya ya, seperti apa sih proven steps itu kan untuk bisa mencapai to set exciting goals begitu. Nah, itu kan perlu ada ya hasil dari bacaan, kita mendengar dan sebagainya. Anda lihat nggak kalau Anda saksikan di YouTube ya atau di Facebook saat ini kami sedang live, di belakangnya Pak James itu ada deretan buku ya. Jadi Anda nggak disuruh baca buku sebanyak itu ya. Pak James sudah membacanya, sudah menyarikannya dan pagi ini akan menyajikannya buat kita. So gini kalau Anda nggak simak sampai selesai gitu kan. Nah, bener nggak sih Pak James? Bener ya? Ini sebenarnya ini adalah virtual background. tetapi benar-benar di ruang kerja saya rak bukunya sebanyak ini. Ya betul. Ya, karena aku sudah pernah lihat juga. Ya, dan ini sebagian lagi di kantor. Sebagian lagi di kantor. Iya. Baik, Pak James, proven steps. Yang dimaksud dengan proven steps itu apa dan apa kaitannya kalau kita punya proven steps gitu ya untuk kemudian kita bisa set goals yang membuat kita tuh exciting gitu di 2022. Kayaknya kan bolak-balik kita setiap kali jelang akhir tahun memasuki tahun baru, proven step atau setting goals ya, itu terus kita sampaikan. Tetapi ya kita sering mengulang kesalahan yang sama kan begitu. Monggo diingatkan kepada kita Pak James. Oke, Ola, thank you. Hari ini kita fokus ke setting goals untuk pribadi ya, untuk ourselves ya. 2 minggu lalu kan kita bahas setting goal untuk perusahaan ya. Maka hari ini kita fokus setting goals buat diri kita sendiri. Nah, ini yang kemarin di seminar di Balikpapan saya mention ya. Sering kita kerja di perusahaan, kita di kantor, kita dikejar untuk capai target perusahaan ya, capai target goals-nya perusahaan. Tetapi kita sendiri nggak ada goalsnya, kita sendiri nggak ada target pribadi buat diri kita sendiri, ya kan? Sehingga terkesan kita kerja buat orang lain, ya. Dan perusahaan semakin tahun semakin maju, kita malah lari di tempat. Oke, jadi itu dikarenakan perusahaan bahkan put in the time and effort kan, mungkin sampai ada raker, ya dulu sampai satu masukkan itu ke puncak untuk ya ke danau lah, ke puncak lah, ke resort untuk remukan, targetkan dan sebagainya, budgeting lah dan sebagainya. Sampai segitunya 2 hari untuk planning target untuk setahun gitu loh, ya. Tapi kita setengah jam duduk untuk pikirin target kita secara pribadi pun enggak gitu. Ya, maka dari itu kan perusahaan capai target, kita nggak layak capai target. Kenapa kita nggak layak capai target? Ya target aja nggak punya, gitu loh. Oke ya, perusahaan maju kita nggak maju-maju. Kenapa? Kita nggak setting target untuk diri kita. Ya jadi mungkin menjelang tahun 2022 kita bisa break the bad habit ya, mulai dari sekarang setting goals buat diri sendiri. Oke, smart listeners ya. Nah, setting goals buat diri sendiri itu bisa sekedar setting goals untuk tahun depan. Ya, apa yang mau Anda capai tahun depan, atau Anda setting goals untuk 3 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan. Kalau salah sampai 10 tahun lah. Oke ya. 3 tahun sampai 5 tahun ke depan ya. Apa kondisi Anda ya, kondisi yang Anda inginkan 5 tahun dari sekarang seperti apa, atau 3 tahun dari sekarang seperti apa. Katakanlah kita pasangkan ya horizonnya, jangkauannya 3 tahun deh ya. Jadi 3 tahun dari sekarang berarti 2022, 2023, 2024 ya. Akhir 2024 kondisi Anda maunya seperti apa? Barulah agar supaya kondisi itu bisa tercapai, step by step tarik mundur apa yang harus Anda capai dalam tahun 2022. Itu loh. Okay, so sehingga 2022 apa yang Anda capai itu adalah bagian dari cita-cita Anda untuk 3 tahun ke depan. Nah, itu kan exciting because you know, wow, 3 years from now, this is what I'm gonna be gitu loh. This is what I'm going to achieve, this is what I'm gonna be. Dan tahun depan, saya sudah mulai melangkah OTW ke sana. Itu aja udah exciting. Itu aja udah exciting. Ya, jadi itu poin pertama. Ya, smart listeners ya. Apa yang mau Anda capai
3 tahun dari hari ini, dan maka dari itu apa yang harus Anda capai tahun depan supaya sepertiga at least sudah tercapai gitu. Pak James menyampaikan, coba bayangkan dan pikirkan sejenak di 3 tahun mendatang, kira-kira Anda ingin seperti apa sih kondisinya ya? Apapun itu, apakah mungkin dari sisi keilmuan kah? Apakah itu dari sisi kepemilikan ya dan sebagainya? Silahkan Anda bebas bisa membuat itu. Jangan-jangan sepanjang hidup kita nggak pernah bikin goals gitu ya, nggak punya tujuan atau setting goals yang membuat kita tuh exciting. Kita sambung bahasannya, Smart Listener. Baik, tadi Pak James sudah mengawali dengan mengajak kita coba hitung mundur dulu gitu ya, tarik mundur 3 tahun mendatang itu seperti apa, dan kemudian nanti bisa dipecah-pecah. Nah, kemudian kalau kita sudah setting goals itu gitu kan, kadang-kadang kita semuanya kan punya punya target, jadi orang baik, jadi ini gitu kan ya Pak James ya, sukses dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kalau gitu, goals yang seperti apa yang nanti akan membuat kita exciting tuh Pak James? Mungkin bisa bantu ya setiap individu pagi ini yang sedang menyimak kita. Silakan Pak James. Yes, sebenarnya tadi Ola sebelum break, Ola pun sudah mention sih, ya apa yang mau kita capai itu ada 2 aspek ya, atau bahkan 3 aspek. Okay? Satu adalah pencapaian dari segi kepemilikan, ya, apa yang kita mau dapat, apa yang kita mau achieve ya. I want to have this. Saya mau punya rumah, atau saya mau punya DP, sudah mulai DP rumah, saya mau mobil, saya mau ini, saya mau itu. Apa yang saya mau punya jam tangan yang merek ini, kan boleh cita-citanya, oke ya, right? Satu. Atau mau menjadi seperti apa, betul ya? Saya mau bukan pencapaian dari segi materi, tapi menjadi orang yang mungkin lebih sehat, menjadi orang yang lebih banyak waktu. Sekarang waktu saya press banget ya, setiap hari bolak-balik bercapek sekali ya, apa boleh buat mencari nafkah gitu. Tapi 3 tahun dari sekarang saya mau menjadi orang yang lebih santai ya, hidupnya lebih teratur gitu kan, atau sehat, lebih orang yang lebih tenang, jadi orang yang lebih bahagia, whatever. Oke, jadi menjadi atau menjadi orang yang lebih kompeten, menjadi orang yang lebih confident, menjadi orang yang public speakingnya lebih lancar misalnya, betul ya? Oke, jadi saya mau menjadi orang yang dalam hal ini lebih terampil gitu loh ya. So saya mau jadi orang yang bisa scuba diving, bisa jadi good gitu ya, menjadi. So what do you want to have and what do you want to become? Ya, dan ini 2 bisa jadi goal paralel. Bukan berarti kalau have nggak ada become-nya, nggak ada become nggak ada have, nggak ada. Dua-dua bisa bergabung. Oke, jadi seperti tadi orang bilang, goals-nya bisa luas sekali, banyak sekali, dari segi keuangan, dari segi materi, dari segi kesehatan, dari segi kebahagiaan, dari segi waktu, dari segi keterampilan, dari segi keluarga dan sebagainya, dari segi kesehatan, semua itu goals-nya. Dan itu satu persatu bisa dirincikan sehingga Anda lihat, wow, kalau ini semua bergabung sedikit demi sedikit, dan ini bisa terjadi. Kira 3 tahun dari hari ini saya jadi orang yang beda loh dengan sekarang. Nah, itu ya exciting kan? Itu ya exciting ya. Nah, banyak orang kalau disuruh goal setting hanya satu aspek. Oh, saya mau capai ini, udah selesai. Itu yang dikejar terus. Kan nggak mungkin kita kalau nge-gym, oke, saya mau otot kanan aja yang gede. Oke, nanti kalau sudah otot kanan, baru sisa tubuh saya pikirin belakangan. Sekaligus jalan. Sekaligus kan. Nah, sama sekaligus jalan. Oke, nah, itu poinnya. Nah, setelah itu goals itu kan harus spesifik ya Ola ya, seperti 2 minggu lalu kita bahas ya, goals itu harus spesifik. Mau sehat, apa yang diartikan sehat? Oke, mau lebih santai, apa yang diartikan santai? Ya, mau lebih banyak uang, apa yang diartikan lebih banyak uang? Apakah dihitung dari saldo rekening tambah banyak ya, atau lebih banyak uang dari sisi aset, atau lebih banyak uang dari sisi passive income? Dari sisi mana tuh lebih banyak uang ya, dan bagaimana harus ada pengukurannya kan ya. Jadi kalau mau sehat, apa yang dimaksud dengan sehat ya? Kolesterol, tensi darah, gula darah itu sehat, atau bisa panjat tangga 5 lantai tanpa ngos-ngosan atau bisa sepedaan ya 25 kilo atau 5 kilo, 50 kilo atau 100 kilo, apa yang diukur dengan sehat, betul ya. Jadi harus ada pengukuran kan. Nah, itu semua dirincikan
barulah agar supaya ini bisa dicapai dibagi menjadi 3 tahun ya, atau 2022 menuju kemana gitu ya. Jadi kalau demikian, kalau kita sit ya down and plot ya, itu akan jadi exciting banget loh. Sesungguhnya exciting, gila. Saya akan jadi sehat, saya akan jadi lebih santai, lebih banyak waktu, sampai lebih banyak waktu, lebih banyak duit lagi. Wow, enak ya, yuk kejar yuk. Nah, nanti dari sana akan ketahuan, ya tapi untuk capai itu gimana ya? Nah, gimana itu belajar. Jangan gara-gara, ini poinnya ya smart listeners, jangan gara-gara tidak tahu, goalnya diperkecil. Justru goalnya digedein. Dan kemudian cari tahu. Gitu, oke? Itu akan jadi exciting. Banyak orang berdasarkan hari ini apa yang saya bisa, hari ini apa yang saya mampu, maka dari itu sebisa mungkin, semampu mungkin capai ini. Maka nggak bisa grow. Iya. Ya, jadi kebalikan. Kebalikan ya. Pak James, apa perbedaannya dengan kan banyak yang suka mengatakan gini, jangan seperti pungguk merindukan bulan ya, terlalu tinggi sekali hayalannya. Nanti kalau jatuh sakit lagi gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya di mana sih Pak James dengan yang Pak James jelaskan barusan ya, sama yang kemudian itu terlalu tinggi atau muluk-muluk begitu? Apa karena memang kalau yang muluk-muluk itu adalah sekedar bermimpi saja tetapi tidak mau effort ya untuk mencapainya? Atau seperti apa Pak James? Oke. Saya malah punya prinsip pasang goal setinggi-tingginya, nggak apa-apa. Pasang goal setinggi-tingginya, dan berdasarkan goal yang setinggi. Goal yang tinggi itu akan buat kita pikir bagaimana caranya, dan goal yang tinggi itu akan paksa kita sadar, waduh kalau mau capai ini, yang saya lakukan setiap hari sekarang, nggak bakalan capai loh. Nggak bakalan capai. Ya, dengan the way I am doing things, with the knowledge I have, this is not achievable. Okay, berarti I have to improve my knowledge and I have to totally change the way I work. Saya harus totally berubah cara kerja saya. Apakah dan dari sana saya akan sadar dengan demikian saya kayak gini sekarang nggak bisa. Saya harus lebih pakai faktor perkalian. Saya harus leverage. Ya, mungkin saya harus punya pasukan. Ya, mungkin saya harus kerjasama dengan orang lain. Mungkin saya harus kolaborasi gitu loh. Betul ya? Nah, dengan demikian kita dipaksa untuk out of the box, ya, keluar dari boxnya dan keluar dari cara kerja kita yang sekarang. Nah, banyak orang anggap itu bulan, wah ketinggian, karena patokannya adalah cara kerja yang sekarang. Kalau cara kerja yang sekarang, ini bulan. Ketinggian. Tapi kalau mau capai bulan pakai becak nggak bisa, betul kan? Kalau mau pakai bulan harus rombak teknologinya, caranya, dan zaman sekarang dengan ada teknologi dan dengan ada kolaborasi itu apapun memungkinkan. Apapun memungkinkan ya. Yes. Pak James, menarik apa yang Pak James jelaskan ini. Kemarin ya dalam perbincangan di hari Senin ya dari beberapa talk show gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan gini, gimana ya Pak James bisa meyakinkan diri atau kemudian menekankan sense of urgency bahwa ini harus berubah ya, mengingat usia ya, mengingat kemudian kita bukan lagi kalangan muda, ada yang mengatakan begitu ya, kalangan muda yang cepat sekali belajar, yang update banget gitu. Nah, dari pengalamannya Pak James sendiri itu bagaimana gitu kan menerobos semua halangan-halangan itu Pak James? Simple banget. Simple banget ya. Anda buat daftar ya, 10 orang yang paling Anda banyak luang waktu dengan mereka siapa? Langsung ketahuan deh. Langsung ketahuan, lu kumpul sama orang jadul atau kumpul dengan anak muda. Kalau kumpul sama orang jadul, yang dibahas adalah obat-obatan, sakit-sakitan, cucu-cucu, betul? Betul kan? Tapi kalau bahas sama anak muda, yang dibahas kripto, robot, betul kan ya? TikTok, gitu kan? Nah, jadi kumpulan kita akan menentukan apa yang kita belajar, apa yang kita nggak belajar, betul kan? So, the sense of urgency adalah kalau kita satu-satunya yang sudah tua, kanan kiri depan belakang semua yang anak muda yang progresif banget, ya, otomatis kita terpaksa belajar dari mereka, tanya mereka kan. Dan satu lagi kesibukan kita, rutinitas sehari-hari kita tidak masuk ke dunia anak muda.
kita udah dengan kesibukan kita sehari-hari yang sudah pakem gitu loh, ya. Jadi bolak-balik itu aja kan. Jadi kalau mau kayak anak muda, mau belajar hal yang baru, ya memaksa diri sama anak muda. Pasti berubah, pasti berubah. Oke.